Ada pertanyaan kira-kira? Ada yang ingat kita sampai di sini kemarin? Sampai di sini kita. Sudah ya? Nah, kita lihat bagian ini ya menghitung reaksi. Yang pertama kita hitung reaksi, kemudian gagal dalam, gambar bidang gagal dalam. Nah, ini udah, saya nggak perlu lagi, ya, langsung aja ke sini. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, nah ini mulai ada soalnya ini. Jadi key-nya ada key sepanjang A, 4 meter. Key sepanjang 4 meter, ya. Kemudian ada B, ya, B, anggap ini titik C-nya di sini ya. Di titik C, ya, ada V-nya, sudutnya alfanya 30 derajat, ya. P-nya sama dengan 50 kilonewton. Nah, tinggal lihat nanti P vertikal sama dengan, ya, P vertikal adalah sinus 30 dikali 50, ya. P horizon sama dengan P 50 dikali cos 30 derajat. Itu aja. Yang pertama harus diuraikan dulu. Kemudian misalkan, ini dimisalkan VA. Misalkan VB-nya, ya. Misalkan VA, VB, kemudian pakai persamaan kesetimbangan. Itu saja. Barangkali ada pertanyaan di sini. Mungkin ada pertanyaan di situ. Itu tugas satunya. Tugas dua ya, tugas dua. Tugas dua. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita coba bahas. Nggak ada. Belum ada Pak. Sebenarnya kalau nggak ngerti, tinggal tanya aja sebenarnya gitu. Kalau kamu hanya diam, manfaatnya nggak ada gitu. Baik, kita lewatkan saja ini. Contoh kalau terjepit sebelah, ya, nggak ada sendi, nggak ada rollnya, hanya jepit di titik A. Ya. Jadi ini contoh memikul beban terpusat, tapi beban terpusatnya miring. Ya. Nah, solusinya P ini, ya, P ini harus uraikan dulu menjadi P yang vertikal, kemudian ada P yang horizon. Nah, ini dia, sesuai dengan sudutnya. Nah, kemudian saya lakukan pemisalan. HA saya misalkan, VA saya misalkan, MA tidak perlu dimisalkan sebenarnya. MA-nya tidak perlu dimisalkan. Yang harus dimisalkan HA dan VA. Tujuannya supaya kita bisa menentukan reaksinya, ya. Jadi seharusnya ini kurang lengkap ini ya, harusnya ditulis dulu di sini misalkan ya, misalkan ya. Ini harus ada sebenarnya VA dan HA ya, dan HA. Nah, kemudian dari sigma gaya vertikal, VA sama dengan P yang vertikal, ya. P yang vertikal. Ini dia sigma gaya horizontal sama HA sama dengan PH sama dengan 2,5 ton. Ada pertanyaan di sini? Di reaksi dulu. Ada pertanyaan di reaksi? Ada pertanyaan di reaksi, bukumu ada di depanmu ya, supaya kamu bisa tambah-tambahin gitu. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jadi P-nya itu diuraikan dulu, ya, dibuat gambarnya ya, sebaiknya ada gambarnya. Ada P yang vertikal arahnya ke bawah, ada yang P horizon arahnya ke kiri, di titik yang sama. Di titik yang sama, titiknya nggak boleh dirubah gitu. Sudah? Baik, kita buat momen sejarah X, ya. Momen sejarah X ini dia. Jadi MX. Nah, kenapa mesti dari titik B ke kiri kita? Karena jepitnya di titik A. Kita nggak boleh meninjau titik A karena momen di titik A kita belum tahu besarnya berapa.
Nah, mau nggak mau kita berangkat dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri. Artinya kalau dari kanan ke kiri, ya, kalau dari kanan ke kiri berarti momennya, ya, searah jarum jam sama dengan negatif, berlawanan jarum jam sama dengan positif. Karena kalau kita dari kiri ke kanan kita ya, dari kiri ke kanan yang searah jarum jam positif, ya, yang berlawanan jarum jam negatif. Nah, sekarang kita rubah, kita dari kanan berarti sebaliknya. Kalau dari kanan menjadi sebaliknya. Yang berlawanan jarum jam yang positif, yang searah jarum jam menjadi negatif. Oke, kita lihat bodinya. Ini dia. Jadi P-nya itu saya nggak perlu gambar lagi, saya ganti dengan P vertikal di titik B ya, dan P horizon. Berapa harganya sudah ada di atas ya. Saya tinjau sejarak X ya, sejarak X-nya. NX sama dengan kalikan saja. Ini kan searah jarum jam. P dikali X. P vertikal dikali X ya. Nah, kemudian dx-nya ya sama dengan P vertikal. Kenapa? Lihat ini perputaran ininya. Lihat perputaran ini. Ya, saya peragakan. Bila perlu saya peragakan. Gini dia. Ya. Nah, ibaratkan ini ya. Ibaratkan ini ya. Kalau melihat dari kamu sih ya kiri saya menjadi kanan ya. Nah, berarti kalau berangkat dari kanan, kalau kamu yang melihatnya ya, berarti dari sini ya, dari sini ke sana ya. Cuman kalau saya melihatnya dari ini kirinya ini. Tapi kalau kamu melihatnya inilah kanannya gitu. Nah, beban yang bekerja ini kan ke bawah ya. P-nya kan ke bawah ya. Sedangkan ya dx-nya ini harus ke atas. Kenapa? Supaya setimbang gitu. Nah, berarti kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ya, kalau Anda lihat dari kamu ya, dari kamu lihatnya ke saya, berarti kan mutarnya gini dia. Ya, ini ke bawah, ini ke atas menjadi gini dia. Ini di atas, ini mutarnya jadi gini. Berarti dia searah jarum jam ya. Lihatnya bukan dari saya, dari kamu ya, dari kamu. Ini searah jarum jam. Ya, makanya dia menjadi negatif. Ingat dari kanan ke kiri searah jarum jam sama dengan negatif yang momen ya. Nah, tapi kalau yang lintangnya, yang lintangnya ini juga kalau yang lintangnya kita lihat ini ya. Yang lintang kan gini ya. Lintang ini ke bawah, ini kananmu ya, kananmu ini kiri saya, ini ke atas. Nah, ini kan berputarnya gini dia. Dia berputar searah jarum jam, makanya positif. Jika balok seolah-olah berputar searah jarum jam, sama dengan positif. Itu memang agak sulit dibayangkan, ya kalau kamu nggak mau peragakan sendiri aja. Pasti ketemu, ya. Nah, baik, ya. Perhatikan persamaan momen adalah persamaan garis lurus. Berarti kalau kita menggambar garis lurus, kita butuh pangkal dan ujungnya saja. Ya, NX-nya ini dia. Sekarang saya coba X sama dengan 0. Ya, saya ulangin lagi ke atas ya. Saya ulangin lagi ke atas. DX-nya sama dengan persamaan. Ini kan konstan ya. NX. Nah, ini juga konstan. Yang berubah adalah MX karena mengandung harga X ya. Nah, sekarang kalau saya ambil X sama dengan 0 ya. Jadi lihat gambar ini X sama dengan 0 berarti di titik B. X sama dengan 0 di titik B karena kita bergerak dari B ke kiri ya. X sama dengan 0 masukkan saja ke sini. Nah, berarti ini harganya 0. DX-nya analog sama dengan DB. Lintang di titik B berapa harganya? Ini dia. Karena ini konstan, tidak berubah ya. Nah, NX-nya berapa? Min 2,5. Nah, sekarang saya ambil X sama dengan L. Kenapa mesti langsung L? Karena kita hanya butuh 2 titik. Karena dia persamaan garis lurus. Pangkalnya di mana, ujungnya di mana, itu saja yang kita butuhkan dari momennya. Tapi kalau lintang sama normalnya, itu dia udah konstan. Sepanjang balok itu normal dan lintangnya sama, konstan gitu. Yang berubah apa? Yang berubah adalah momennya. Nah, pangkalnya 0, kalau X sama dengan L, ya, X sama dengan L, berarti momennya menjadi ini dia.
P vertikal dikali L, ya, tinggal ganti aja X-nya ganti dengan L. Nah, P vertikal dikali L, ya. Nah, L-nya berapa? Tinggal masukin aja, ya akan didapat besarannya ini, ya. Akan didapatkan besarannya ini. Nah, DX sama dengan DA, NX sama dengan NA. Dengan demikian, bidang M, D, dan N dapat digambar. Cara menggambarnya, perhatikan. X sama dengan 0, ini bidang momen, ya. X sama dengan 0 berarti titik ini 0. Nah, X sama dengan L, ya, ini ada momennya, min PB, P vertikal dikali L. Nah, ini dia. Ya, jadi ada besarnya, ini besarnya ya, yang min, ya, min PB kali L. Nah, sudah tarik. Kenapa di atas kita gambar? Karena negatif. Ya. Kemarin kita gambar positif di bawah, ya. Nah, lintangnya seperti apa? Lintangnya ini dia. X sama dengan 0, lintangnya 4,33 di sini. X sama dengan L juga lintangnya sama. Nah, konstan saja ini, positif. Normalnya berapa? X sama dengan 0, min 2,5, gambar aja 2,5. Ini sumbu baloknya ya, 2,5 ke atas. Kemudian di sini juga 2,5. Sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Saya pertanyaan? Pak mau bertanya, Oke, mau silakan bertanya deh, Pak. silakan. Mau bertanya di yang tadi di X sama dengan L, MX sama dengan MA sama dengan min V dikali L. Kan itu di gambarnya jadi segitiganya mengarah ke atas. Kalau negatif ya Pak, kalau positif berarti ke bawah kan gitu Pak. Lalu itu yang di N sama dengan T, itu kan negatif juga berarti ke atas kan Pak, 2,5-nya. Lalu D sama dengan T itu 4,33 kan positif, kenapa tetap ke atas Pak? Yang kamu tanya apa? Satu-satu dong nanyanya. Lintang, normal, momen. Lintang Pak. Lintang ya. Lintang itu sebenarnya kalau positif digambar di atas. Kemarin juga seperti itu kita gambar kok. Yang belum ada kemarin normal. Kalau lintang ya positif tetap di atas Pak. Di atas, digambar di atas. Sebenarnya mau digambar di bawah juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Cuman caranya begini, kenapa mesti saya gambar di atas? Nah, lihat ke sini. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, kita lihat di sini, kenapa saya gambar di atas? Ya. Ini kan ke atas. Ya. Kalau ini sumbu balok, ini ke atas, nggak ada beban, nutup yang P vertikal. Ya. Jadi ini di atas ya. PA-nya kan kita udah tahu ini. PA 4,33. Nah, ini kalau ini sumbu baloknya berarti digambar dari sumbu ya. 4,33. Ya. Konstan katanya, ya lurus aja kalau konstan. Lurus. Nah, ini akan ditutup ke sumbu nanti 4,33 dengan P vertikal gitu. Itu alasannya kenapa saya gambar di atas yang lintangnya gitu. Jadi lintang itu, ya lintang itu harus merupakan poligon gaya tertutup terhadap sumbu. Ya. Poligon gaya tertutup terhadap sumbu. Nah ini saya ulangin lagi sumbunya kan ini ya. Ini sumbu baloknya ini sumbunya. Dia nanti akan tertutup terhadap sumbu. Lintang yang benar ya. PA, nah ini konstan. Nutup lagi, nutup ke sumbunya lagi sama dengan P vertikal. Itu. Ada pertanyaan lain? Kalau normal, di bawah atau di atas sama saja sebenarnya. Karena dia normal, kalau negatif berarti tertekan, kalau positif berarti normalnya tarik. Itu aja. Terjawab deh? Iya Pak. Terjawab Pak. Oke, silahkan yang lain. Silahkan yang lain. Ada yang lain? Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut kalau nggak ada. Nah, kalau bebannya terbagi rata seperti ini. Dia bebannya terbagi rata Q dalam satuan ton per meter. Harganya nggak usah kita masukkan ya. Yang penting Q aja dulu. Jepit di titik A, titik B bebas. Ya, sama dengan yang tadi, jepitnya di A.
Nah, untuk mencari reaksi perletakan, ini harus ditulis dulu seharusnya ini. Misalkan ya, ini dimisalkan harga PA dan PB dan PB. Dan PA dan HA. Yang mana itu? Ini dia. Yang kita misalkan itu ini dengan ini. MA bukan pemisalan, nggak perlu dimisalkan. Nanti kita masukkan atau dari sini dulu. Kita udah dapat MA di sini ya. MA sama dengan min ya. MA sama dengan min artinya dia melentur ke atas ya. Momen lentur ya, momen lentur, kalau positif melentur ke bawah ya, kalau negatif melentur ke atas. Makanya kita gambar di atas ini. Ya. Nah, baik ke sini juga sama. Saya misalkan PA dan HA, ini saya misalkan ya, gambar ini gambar aslinya, kemudian pemisalannya saya gambar ulang. Boleh saja langsung di sini, nggak apa-apa, langsung di sini boleh. Nah, sekarang kita lihat sigma gaya horizon yang kita baca ini ya, nah berarti HA-nya 0. Sigma gaya vertikal sama dengan 0, ini seharusnya gini ya, PA dikurang Q kali L sama dengan 0. Nah, tapi langsung saya keluarin gini, PA sama dengan Q kali L. Ada pertanyaan? Jadi bebannya Q sepanjang L, berarti totalnya kan Q kali L. Jadi bebannya Q ya, panjang bentangnya L, berarti totalnya Q kali L. Luas persegi panjang ya, panjang kali lebar kan gitu, panjangnya L, lebarnya itu sama dengan Q. Lebarnya sama dengan Q. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya sambung ya. Nah, sekarang gaya dalamnya tinjau sejarah X dari B ke kiri ya. Dari B ke kiri. Nah, ini free body-nya seperti ini. Kenapa mesti MX-nya ke bawah? Ya, itu nggak ada yang tanya tadi di sini ya. Oke, saya sendiri yang tanya. Kenapa harga MX arahnya ke bawah? Alasannya apa kira-kira? Karena dari kiri, Pak. Bukan. Kalau kamu baca gambar ini dulu baca ya. Kenapa ini? Kenapa enggak saya buat MX-nya ke atas? Biar setimbang, Pak. Pas timbang, Pak. Supaya setimbang, itu alasannya ya. Bayangin kalau arahnya ke atas. Nah, nanti muter dia gitu. Bukannya setimbang. Karena arah Q dikali X ya. QX ya, Q sepanjang X itu arahnya searah jarum jam gitu. Kalau saya melihat dari sini ya, kalau kamu melihatnya berlawanan jarum jam. Itu dia. Itu alasannya ya. Baik, nah itu searah jarum jam atau tidak kalau saya peragakan gini ya. Tapi kalau kamu melihat bukumu, ya pandangan kita sama. Kiri kita sama, kanan kita sama. Karena kita sama-sama melihat buku. Tapi kalau saya peragakan, kiri saya menjadi kananmu, kananmu menjadi kiri. Kalau saya peragakan ya. Baik, saya lanjut ya, Nah, ini dia MX sama dengan yang ini ya. MX sama dengan MX-nya ini min setengah QX kuadrat. Ada pertanyaan? Momen di sini. MX sama dengan min setengah QX kuadrat. Ingat, momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Itu aja. Itu jangan pernah dilupakan, momen. Supaya kamu nggak bingung. Ya. Kenapa bisa dia min setengah QX kuadrat? Ya. Bebannya adalah QX. Bebannya QX. Jaraknya terhadap titik X itu adalah setengah X. QX dikali setengah X itu kan setengah QX kuadrat. Q kali X bukan momen ya, bebannya. Jaraknya. Ya, jaraknya berarti titik beratnya terhadap titik X. Berarti setengah X. Nah, harusnya itu aslinya itu min Q kali X dikali setengah X. Tapi saya bulatkan langsung ya, saya kalikan langsung. Ada pertanyaan? Ya. DX-nya berapa? DX-nya tinggal lihat aja ini. Ini dengan Q kali X ya. Ini dengan Q kali X berarti seolah-olah berputar searah jarum jam jadi positif ini.
NX-nya sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita tinggal pakai yang ini. Ya. Nah, kita telusurin dari X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0, didapat MB0, DX-nya tidak berubah. DX-nya sama dengan DB, oh ini salah. Sama dengan DB, aduh ini. DX sama dengan DB sama dengan Q kali, oh ya 0, iya betul itu, betul, ya 0. Karena persamaannya ini, Q kali 0, ya 0 ya, ini 0. Nah, X sama dengan L, masukin aja. X sama dengan L, MA sama dengan min setengah QL kuadrat, DX-nya sama dengan Q kali L. Nah, sekarang kita gambar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini ada pertanyaan. Seharusnya ada pertanyaan gitu. Seharusnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Seharusnya dari pertanyaan temanmu tadi, kalau kamu nyambung, itu muncul pertanyaan lagi seharusnya gitu. Dari pertanyaan temanmu tadi, saya udah jawab. Nah, seharusnya kamu muncul pertanyaan dengan jawaban saya yang tadi gitu. Pak. Ya. Kenapa yang lintangnya ke bawah, Pak? Nah, itu aja susah lihatnya baru ngomong saya. Makanya saya sebut tadi, kenapa saya gambar di atas yang positif tadi, karena supaya membentuk paralel, supaya membentuk ya poligon gaya tertutup terhadap sumbu. Nah, ini saya coba gambar di bawah. Salah enggak? Sebenarnya enggak salah. Yang penting ada tandanya. Nantinya kalau sudah masuk di struktur lintang atau gaya geser positif atau negatif, itu pengaruhnya sama. Positif atau negatif pengaruhnya sama. Jadi lintangnya itu nanti hasil lahirnya itu kita tidak melihat tanda. Ya, kalau dimasukkan nanti untuk struktur beton, lintangnya berapa? Itu nggak diinformasikan lagi positif atau negatif. Berarti besarannya saja. Makanya boleh digambar di bawah, boleh digambar di atas, tapi saya sarankan digambar di atas saja. Saran saya digambar di atas saja. Ada pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Nah, kalau nggak ada, saya yang tanya. Sekarang saya yang tanya. Misalnya, siapa dulu saya tanya? Misalnya Andi. Halo Andi. Andik. Iya Pak. Andika Pak. Oke, Andika. Ya, Andika. Kalau saya tanya, kenapa bidang dari lintang itu bentuknya segitiga? Bidang yang melintang. Jawabanmu apa? Maaf Pak, boleh diulang tadi bidang yang apa? Kenapa bidang lintangnya? Bidang lintang itu bentuknya segitiga. Karena si nilai momen. Nah, itu lebih baik kamu nggak masuk deh. Nanya juga enggak, ngerti juga enggak, gitu. Kasian banget lu. Metri. Kenapa bidang lintang bentuknya segitiga? Mengikuti titik X-nya aja sih, Pak. Menurut saya kan B, kalau nanti bentuknya persegi, nggak ada titik yang lain, Pak.
Itu mah ngarang itu, ngarang. Bukan orang matematik ini, orang sastra ini. Aduh, kasihan lu. Anwar, barangkali Iya, Pak. apanya yang iya, jawab aja Dan gitu. Jawab aja. karena ini apa? eh, sendi apa Ibu? Apa Mau ngarang, udah diam aja, jangan ngarang. Emangnya mau ngarang ini. Dioni, barangkali Dioni. Iya Pak, menurut Deoni karena lintang di B-nya kan 0. Terus naik ke atas, habis itu yang tadi kata Bapak disambung gitu Pak. Belum lengkap. Itu bisa enggak? Gimana? Baca dulu persamaan lintangnya gimana? Kamu bisa melihat persamaan lintangnya? Widiawati. Ya, Pak. Apanya yang iya? Jawab aja langsung. Tahu pertanyaannya? Nggak tahu. Tahu, Pak. Nah, oke. Jawabannya apa? Untuk menentukan letak tulangan lentur ya, Pak? Hah? Untuk menentukan tulangan lentur. Untuk menentukan Tulangan. tulangan. Tulangan apaan? Kamu mimpi atau... Aduh, ini mah nggak menjawab pertanyaan sih. Rizky barangkali, kenapa gambarnya gambar lintang segitiga atau merupakan garis lurus gitu? Ya Pak, kenapa gambarnya segitiga? Karena lintangnya di B adalah 0, yaitu dari Q dikali 0. Lalu kalau lintangnya di A itu Q dikali L, yang mana ada gayanya. Jadi yang B-nya 0, yang A-nya ada. Jadi kalau ditarik garis jadi segitiga kayak gitu Pak. Kenapa dia segitiga? Kenapa garisnya seperti itu? Bidang lintangnya seperti itu kenapa? Karena A-nya kan lintang Saya di A-nya saya tidak menanya berapa lintang di B, berapa lintang di A. Yang saya tanya, kenapa gambarnya seperti itu? Gambar lintangnya. Kamu bisa lihat enggak persamaan lintangnya apa? Q dikali X, Pak. Apa? Q dikali X. Q dikali X. Persamaan apa itu, Dek? Lintang, Pak. Persamaan apa itu kalau matematik? Ya, Linear, udah jelas Pak. lintang. Persamaan? Luas, Pak. Persamaan? Luas. Linear, garis Oh, lurus linear. ya. Kalau garis lurus gambarnya gimana? Lurus, Pak. Yang perlu ditentukan berapa titik? 2 titik. Pangkalnya dan ujungnya. Gitu. Saya heran gitu, padahal di depan kalian persamaannya ini kayaknya nggak tahu asal duduk kamu ini gitu. Wah, kalau kita ketemu habis kamu gitu. Nggak mau perhatikan gitu. Andika, kamu ngerti nggak Andika? Ya, Pak. Coba agak tegas ngomongnya. Kayak udah lansia kamu ngomong yang jelas. Ngerti nggak? Ya, siapa ngerti? Ngerti, Pak. Iya. Coba agak tegas ngomongnya. Laki-laki Ya, harus tegas loh. Jangan. Aduh, parah banget. Anwar ngerti nggak Anwar?
Siap, Pak. Oke. Ngerti. Kenapa yang momennya melengkung? Karena itunya apa? B-nya sama dengan 0. Nggak nyambung kamu. Karena Waduh, persamaan kuadrat, Pak. lintang tadi kan udah jawab. Kenapa lintang lurus? Kenapa? Karena Karena persamaan persamaan kuadrat. linear. Linear. Nah, kalau momen persamaannya apa? Lihat persamaannya. Persamaan linear. Persamaan linear juga. Aduh, kamu pakai mata. Ini. Linear namanya ini. Ini linear. Halo? Iya, Pak. Linear ini. Bukan. Apa namanya? Apa namanya, Dek? Persamaan apa namanya itu kalau pangkat 2? Kuadrat, Pak. Parabol. Kamu dari SMA, dari apa? Dari SMP, dari SMA kamu? SMK, Pak. SMK juga harus bisa dong. Nggak pernah tahu persamaan parabol. Waktu SMK nggak ada gitu. Persamaan linear, persamaan parabola atau pangkat 2 ya. Ada persamaan pangkat 3. Nggak pernah dengar gitu. Cuman dasarnya aja, Pak. Hah? Cuman dasarnya. Ya. Pernah nggak dengar gitu? Jawab Pernah. pertanyaan saya. Ya udah Pernah. gitu aja. Ya. Pertanyaan itu yang kamu harus jawab. Jangan jawabannya lah. Nah, sekarang caranya supaya kamu bisa beli buku yang kecil. Kan ada buku kecil ya, rumus-rumus matematik. Ada itu persamaan linear, ada persamaan parabol, ya. Ada yang namanya matriks ya. Integral dasar, matriks dasar ada di sana. Baca itu, baca. Kalau nggak ngerti, hubungin saya. Kalau perlu, hubungin saya. Yang dari SMK mana kamu? SMK 3 Kuningan, Pak. Harus belajar ekstra kamu. Iya, Pak. Harus mau belajar. Oke, ada lagi yang lain? Ada pertanyaan lain? Ini kan persamaan momen ini berarti merupakan parabol. Persamaan lintang yang ini ya berarti persamaan garis lurus. Persamaan normal persamaan apa? NX sama dengan 0 persamaan apa itu? NX-nya 0 persamaan apa yang terjadi? Kok bingung gitu? Kalau lintang kan persamaan pangkat 1. X ya. Kalau momen tadi persamaan kuadrat. Nah, NX-nya 0. Persamaan apa yang terjadi? Pangkat 0, Pak. Ya nggak ada yang terjadi. Nilainya juga udah 0 gitu. Kamu menghayal-hayal kamu. Kok bingung gitu? Andika. Ya, Pak. Di kantongmu ya, di kantongmu kosong. Ya. Ya, Ya, Pak. kantongmu kosong. Nah, kalau saya tanya, berapa uang di kantongmu? Nggak ada, Pak, kosong. Ya, itu jawabannya itu aja gitu. Nggak ada gitu. Nah, nilainya 0. Persamaannya persamaan apa? Ya, nggak ada persamaannya gitu. Udah ditulis nilainya 0, berarti nggak ada persamaannya. Ada pertanyaan? Diam melulu. Nanya juga enggak. Ada pertanyaan? Saya sambung ya. Nah, ini dia gambarnya. Nah, kenapa ini X sama dengan 0, momen di B 0, ya? X sama dengan L, momen di A, min setengah QL kuadrat. Ini dia. Nah, saya menarik garis ini, ya, garis ini saya tarik parabol berdasarkan pangkat yang ada di sini.
Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang tanya. Kamu nggak mau nanya. Yang lain aja dah. Yang lain. Siapa lagi nih? Hayo. Siapa yang belum saya tanya? Atau nggak usah saya tunjuk. Kenapa parabolnya seperti itu? Kenapa nggak cembung? Logikanya kan gitu ya. Kenapa nggak cembung? Ini kan cekung dia ya. Kenapa parabolnya nggak cembung gitu? Karena minus. Nggak. Lepas dari min atau plusnya dulu. Lepas dari min atau plus. Kenapa dia cekung? Hayo pikirkan, lihat gambarnya, kenapa mesti gitu? Nah, cara berpikiran ini ya matematik, cara berpikir matematik, bukan dikira-kira gitu, matematik, berpikirnya cara matematik gitu. Kalau cembung kenapa? Kalau misalnya digambar cembung kenapa? Kira-kira? Menurut kamu kenapa? Kalau misalnya saya gambar cembung, itu kan kita gambar cekung ya. Matematik. Lihat gambar, berpikir secara matematik. Kira-kira kalau digambar cembung, apa yang terjadi? Plototin gambarnya gitu. Nah, coba buat gambar yang cembung. Buat gambarnya cembung di situ, kira-kira apa yang terjadi? Coba buat cembung dia. Cara berpikir matematik ya, matematik. Cara berpikirnya matematik. Siapa yang udah membuat gambar cembung? Kalau cembung dia digambar. Siapa yang udah gambar? Hayo. Jadi setengah lingkar, jadi seperempat lingkaran, Pak. Ya, gimana, Dek? Jadi seperempat lingkaran kalau digambar cembung. Bukan masalah seperempat lingkaran atau tidak gitu. Ini juga bisa seperempat lingkaran juga namanya gitu. Bukan masalah, itu hubungannya dengan nilai, dengan angka, nilai. Kalau dibuat cembung. Apa yang terjadi kalau kamu lihat cembung? Siapa yang buat cembung? Coba tunjukin saya. Hubungannya ke nilai, kalau matematik harga, ke nilai. Ayo, berpikir dikit, supaya terbiasa kita matematik. Nah, buat gambarnya, kemudian lihat gambar itu. Ayo. Siapa yang udah? Begitu banyak orang, satu pun nggak bisa jawab itu ya. Aneh. Udiawati, nggak kebayang. Pertanyaan saya itu nggak kebayang. Kurang tahu jawabannya, Pak, kalau yang melengkung. Cembung bisa nggak kamu bayangin kalau disebut cembung? Iya, jadi ke atas. Coba buat gambarnya, jangan menghayal. Gambarnya buat. Gimana? Tunjukin saya. Mana?
Kurang, Pak. Nggak kelihatan, Dek. Gambarnya kamu buat cembung, pasti bisa kamu pikirkan kalau cembungnya betul kamu gambar. Dioni udah buat gambarnya, Dioni. Sudah, Pak. Hah? Sudah. Mana? Tunjukin saya. Kalau cembung. Baru gambarnya, Pak. Mana? Terlihat tidak, Pak? Nggak kelihatan. Ah iya, oke, udah kelihatan cembung. Nah, kalau kamu analisa di situ, ya, analisa dari situ, apa yang terjadi? Besaran harga-harganya. Nggak main matematiknya, kalian main nggak itu? Kalau cembung dia, yang terbesar jadinya di mana? Harga yang terbesar di mana? Di garis lengkung ya, Pak? Iya, pasti di garis lengkungnya. Di sebelah mana? Di antara AB atau di titik A? Kalau dibuat cembung. Di titik A yang terbesar atau di antara AB? Di antara AB. Iya, berarti salah kan? Yang terbesar, kalau yang terbesar tadi berapa? Setengah QL kuadrat kan gitu ya? Nah, kalau kamu buat cembung, yang terbesar sudah lebih dari setengah QL kuadrat. Padahal yang terbesar yang ada setengah QL kuadrat. Artinya tidak mungkin kondisinya cembung. Atau boleh Anda coba misalnya, kalau Anda coba misalnya, X sama dengan setengah L. Berapa momennya? X setengah L. Kalau X-nya setengah L, berapa momennya? Negatif 1/8 QL kuadrat, Pak. 1/8 atau 1/4? X setengah L. Seperdelapan ya? Iya, Pak. 1/8. Jadi kalau Anda plot di situ 1/8, ya, jarak setengah L, ya. Ya, ini saya tunjukin gambarnya ya supaya jelas. Ini saya tunjukin gambarnya. Bayangin kalau saya ambil setengah L ya. Ya, ini MA tadi kan, MA-nya itu setengah QL kuadrat ya. Nah, kalau misalnya di sini ya, nilainya hanya 1/8 QL kuadrat kan gitu ya. Kalau ini diambil setengah L, ini setengah L. X sama dengan setengah L. Berapa nilai ini? 1/8 QL kuadrat kan gitu ya? Iya, Pak. Diam, kalian mah diam, nggak nyambung kayaknya. Nah, kalau 1/8 di sini, ini setengah, mana mungkin dia menjadi cembung ya? Pasti gini dia. Itu cara menguji ya. Cara menguji bahwa bentuk ini adalah cekung gitu. Cara mengujinya seperti itu. Ya. Nah, kalau dia cembung, harusnya momen yang terjadi harus lebih besar dari setengah QL kuadrat. Baru bisa cembung. Momen yang terjadi di antara AB harus di atas dari setengah QL kuadrat. Itu. Jadi matematik, jawabannya matematik cembung, gambarnya gini, oh berarti nggak mungkin gitu. Logikanya gitu. Karena gini, kalau kita menggambar parabol, nggak mungkin kita gambar semua titik. Ya. Dia kalau melengkung kalau cembung dia ada maksimumnya ya. Ada 3 titik yang harus kita gambar. Ada harga maksimum, ada pangkal, ada ujung. Ya, kalau cembung. Nah, tapi karena ini cekung, kita cukup menggambar
pangkal dan ujungnya saja. Pangkal dan ujungnya saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya sambung, kalau nggak ada, ya. Nah, kemudian saya sambung ke sini. Nah, ini kita pakai angka, ya. Pakai angka saja. Jadi ini soalnya seperti ini, ya. Kemudian yang pertama, analisisnya, ya. Reaksi perletakan yang saya misalkan HA, VA, VB. Ini yang saya misalkan. Nah, kalau di soal ini belum ada, ya. Tapi di soalnya, di dalam soalnya ini langsung saya misalkan. Ini ada VB, ada VA, ada HA. Selalu seperti itu, ya. Kalau tumpuannya sendi dengan roll, ya. Nah, saya ulangi lagi, kalau tumpuannya sendi dengan roll berarti 3 yang kita misalkan. Tergantung di mana sendinya, tergantung di mana rollnya, ya. Kalau di roll hanya gaya tegak lurus sumbunya, kalau di sendi dimisalkan vertikal dan horizon. Karena sendi bisa menahan gaya vertikal dan horizon. Ada pertanyaan? Itu dulu. Ada pertanyaan? Nah, baik kita lihat, ya. Baik kita lihat ini. Reaksi perletakan. Misalkan HA, VA, dan VB ini yang saya misalkan, ya. Nah, sekarang yang pertama saya ambil sigma momen di B sama dengan 0, ya. Sigma momen di B sama dengan 0, berarti Anda momenkan semuanya terhadap titik B ini. Ya. Nah, berarti nih, saya mulai dari reaksi, ya. Selalu saya mulai dari reaksi yang dicari untuk membuat persamaan. Oke, perhatikan ke sini. Sigma momen di B sama dengan 0, VA dikali 6. 6 itu panjangnya ini, ya. VA dikali 6 dikurang P1 dikali 4 plus P2 dikali 2 sama dengan 0. Ini dia. Nah, berarti VA, ya saya langsung buatkan, sederhanakan persamaannya gini dia. P1 dikali 4 dikurang P2 dikali 2 dibagi 6. Didapat ini 36 kilonewton. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ngerti kamu nanya aja. Tanya aja kalau nggak ngerti. Kalau kamu bilang, ya udah lihat nanti, ya kamu jangan masuk kalau bilangnya nanti aja gitu. Lebih baik nggak usah masuk. Sekarang kamu harus ngerti. Harus ngerti sekarang. Ada pertanyaan? Hayo, ada pertanyaan? Sigma momen di B sama dengan 0 VA dikali 6 dikurang P1 kali 4 plus P2 dikali 2 sama dengan 0. Momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang ditinjau. Itu aja. Ada pertanyaan? Ayo. Saya berhentikan dulu itu. Ada pertanyaan? Ayo, ngomong. Padli, baru masuk ya? Tadi Padli Pak, keluar dulu. masuk. Bukan baru Apa? masuk. Ngasuh Tadi anak sempat dulu. keluar dulu. Iya. Bukan ininya Google Meet. Bukan. Iya. Anaknya kasih ke ibunya aja. Jangan kamu yang itu, yang jaga. Ada pertanyaan? Ayo, ngomong. Ayo, ngomong. Yang nggak ngerti. Ayo. Kalau untuk reaksi perletakan sih Pak, alhamdulillah udah paham. Sudah? Nggak ada yang tanya, saya tanya. Jaki. Halo Jaki. Ya Pak. Kenapa akibat P2 plus P2 kali 2? Kenapa plus? P2. Sebentar Pak. Berarti tadi nggak kamu dengerin dari tadi? Ngapain kamu dari Ada tadi? jarum Pak. Jarummu, nggak tahu saya jarummu. Kian,
Iya, Pak. Karena Kenapa gayanya dia V2 kali 2 plus? karena gayanya bergerak searah jarum jam, Pak. Karena Bergerak searah jarum jam. bergerak searah jarum jam terhadap apa? Terhadap VB. Terhadap B. Sendi B. terhadap titik B ya, terhadap titik B. Nah, kenapa giat P1 min? P1 Ali karena berlawanan Muhammad. jarum jam. Halo, Ali Muhammad. Iya, Pak. Kenapa akibat P1 sama dengan plus min akibat PA plus? Kenapa? Karena berlawanan arah jarum jam terhadap titik B. Harus semua bisa ya, harus semua. Ada lagi yang lain? Nah, PA-nya, nah terus PB-nya. Untuk mencari PB, sebenarnya bisa cukup dengan sigma gaya vertikal. Sigma gaya vertikal sama dengan 0 ya. PA plus PB. Lihat bukumu. PA plus PB dikurang P1 dikurang P2 sama dengan 0. Berarti PB sama dengan P1. PB sama dengan P1 plus P2 dikurang PA. Itu dia. Ada pertanyaan? Nah, yang ketiga, sigma gaya horizontal sama dengan 0, berarti nilai HA sama dengan 0. HA-nya sama dengan 0. Ada pertanyaan? Ini dia. Nah, jadi ini ya. Nah, ini sigma momen di A atau boleh sigma gaya vertikal. Untuk mencari PB ini boleh sigma gaya vertikal. Sigma gaya horizontal sama dengan 0, HA-nya 0. Nah, sekarang kita lihat daerah AC ya, daerah yang ini. Daerah AC. Persamaan daerah AC ini dia. Ya. Nah, MX sama dengan VA dikali X, berarti 32 kali X, ini persamaan garis lurus. DX sama dengan VA sama dengan 32 kN. Ya, HA-nya sama, NX-nya 0. Nah, persamaan lintangnya konstan, yang berubah-ubah adalah persamaan momen. Ya. Nah, dengan syarat, ini persamaan yang berlaku hanya untuk daerah AC. Ya. Hanya untuk daerah AC, untuk X lebih kecil dari 2, lebih besar dari 0. Ini ya. Lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari 0. Nah, ini dia. X-nya sama dengan 0 didapat MA, X sama dengan 2 didapat MC. Ini dia. Nah, lintangnya adalah lintang di C sebelah kiri. Ya. Lintang di C sebelum P maksudnya itu ya. Nah, lanjut lagi yang ini. Untuk daerah CB ya, daerah CB, C ke B ya, C ke B. Tapi B-nya jangan digambar dulu, belum nyampe ke B nih kalau X-nya ya. MX-nya ini dia, PA kali X dikurang P1 dikali X min 2. Nah, ini dia persamaan linear juga, DX sama dengan ini dia, P1 dikurang PA dikurang P1 ini dia, min 24. Konstan, NX-nya 0, masukkan saja. Ya. Nah, sekarang kita tinjau daerah BD ya. Daerah BD X lebih besar. Nah, ini persamaannya. Ini persamaannya. Kemudian X sama dengan 6. Nggak boleh kamu masukkan X di luar ini. X6 dan X8 saja. Batas awal dan akhir. Ini hasilnya. DX-nya ini. Ya, DB sebelah kanan. NX-nya ini. Ada pertanyaan. Itu dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, Anda ya.
Anda sembahyang dulu ya. 15 menit. Oke, sebelum sembahyang masih ada waktu sebentar. Iya, silakan. Saya mau bertanya bentar, Pak. Iya, silakan. Pak, saya masih belum nyambung, belum ngerti yang tadi yang bacakan Aceh, saja Pak, supaya saya jawab. Ya, tadi nggak ngerti yang maksudnya Aceh, kenapa berlakunya di Aceh yang 0 kurang dari X kurang dari 2 gitu, Pak. Kenapa? Ulangin lagi, Dek. Kenapa? Kenapa yang tadi ya yang tadi yang mana? Panjang bentar, saya Pak, ngomongnya. Yang 0 kurang dari X kurang dari 2 yang berlakunya hanya di Aceh gitu, Pak. Nggak ngerti yang itunya. Kenapa yang ditinjau daerah Aceh dulu ya? Ya, gitu, Pak. Nah, itu dari A ke C kan nggak ada beban. Dari C ke B ada beban, ada perubahan. Dari B ke D ada lagi perubahan. Makanya diambil per daerah. Daerah-daerahnya dulu dilihat gitu. Nah, kalau nantinya kalau Anda sudah paham nggak perlu per daerah lagi nanti. Per titik, langsung per titiknya. Nah, ini karena kita masih pemula, kita lihat dulu per daerahnya. Kenapa mesti dilihat per daerahnya? Supaya tahu kita persamaannya. Persamaannya itu kan menyatakan untuk bisa kita gambar, ya. Kalau dia persamaan linear berarti pangkal dan ujungnya. Kalau dia konstanta berarti nggak ada perubahan, konstan dia gitu. Tujuannya itu supaya tahu kita persamaannya gitu. Nah, kalau nanti karena udah tahu persamaannya, kita nggak ninjau seperti itu lagi. Kalau nantinya ya, nah pasti nanti yang kita cari MA-nya berapa, MC-nya berapa, MB-nya berapa. Nah, kita hanya menelusuri seperti apa sih persamaannya itu dulu gitu. Itu maksudnya, Dek. Ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, yang lain. Atau kita stop dulu ya. 15 menit supaya kamu sembahyang, kita masuk nanti. Ini jam berapa sekarang jammu? 11.40. 12 kurang seperempat ya. Iya. Di jam saya jam 12 kurang seperempat. Nanti kita 20 menit. Oke, masuk kita nanti jam 12 lewat 5. Oke? Oke, Pak. Iya, Pak. Jam 12 lewat 5. Silahkan sembahyang dulu, istirahat. Kalau perempuan mungkin istirahat dulu gitu. Oke, nggak usah keluar dari Google-nya, nggak usah keluar. Tinggalin aja di situ.